Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Ahmad Dhani akan menjelaskan atau presentasikan tentang sejarah peradaban Islam pada masa dinasti Bani Umayyah. Dinasti Bani Umayyah merupakan khalifah pertama yang berdiri setelah masa Khulafa Ar-Rasyidin. Pendiri dan khalifah pertama dinasti Bani Umayyah adalah Muawiyah bin Abu Sufyan atau Muawiyah I yang menjadi gubernur Syam. Pada pemerintahan Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan, asal-usul nama dinasti Bani Umayyah berasal dari nama kakek buyut Muawiyah bin Abu Sufyan, yaitu Muawiyah bin Abdul Syam bin Abdul Manaf. Pemerintahan Bani Umayyah berlangsung selama 91 tahun. Awal mula terbentuknya dinasti Bani Umayyah bermula di masa pemerintahan Khulafa Ar-Rasyidin yang saat itu dipimpin oleh Khulafa Utsman bin Affan. Utsman memimpin selama 12 tahun. Di awal kepemimpinannya, tepatnya 6 tahun pertama, umat Islam sempat mengalami era makmur dan sejahtera tanpa perpecahan dan perselisihan. Kemudian 6 tahun terakhir mulailah fitnah dan kekacauan yang sekaligus awal pemberontakan atas kepemimpinannya. Utsman bin Affan dituduh nepotisme dan menyalahi aturan-aturan kepemimpinan. Saat itu beberapa wilayah kacau balau. Utsman bin Affan memerintahkan agar para gubernur mendengar dan memenuhi tuntutan pemberontakan yang masih dinilai wajar selama tidak melanggar syariat Islam. Meski fitnah berhasil menghasut rakyat dan melahirkan maraknya gelombang unjuk rasa, ia lebih memilih untuk tetap menghadapi dengan tenang tanpa kekerasan. Sayangnya, pendekatan penuh kesabaran ala Utsman itu tak mampu membendung cepatnya menyebarnya fitnah hingga berujung gerakan makar. Telusur demi telusur, ternyata tuduhan itu bermula dari Abdullah bin Saba, pria keturunan Yahudi yang baru mengenal Islam. Ia bahkan menyebarkan narasi adu domba. Ia mengatakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebenarnya mewariskan kepemimpinan Islam kepada Ali bin Abi Thalib, bukan Utsman bin Affan. Hingga suatu hari Utsman kemudian dibunuh oleh para demonstran yang mengepung rumahnya. Di tengah kekacauan tersebut, Khalifah Ali bin Abi Thalib kemudian membaiat menggantikan Utsman bin Affan. Di awal pemerintahannya, Ali bin Abi Thalib berusaha mendinginkan pemberontakan yang telah ada masa Utsman bin Affan dengan menarik para amir yang sebelumnya diangkat oleh Utsman bin Affan. Menarik hibah tanah dan memilih untuk menunda kisos kepada pembunuh Utsman bin Affan. Namun kebijakan-kebijakan yang diterapkan Ali bin Abi Thalib disepakati beberapa pihak, tidak disepakati beberapa pihak. Muawiyah bin Abu Sufyan yang tak lain adalah kerabat dekat Utsman bin Affan sendiri, menuntut menyegerakan keadilan atas terbunuhnya Utsman bin Affan. Muawiyah mendesak Ali bin Abi Thalib agar segera menerapkan kisos bagi pembunuh Utsman bin Affan yang diketahui berlindung di belakang Ali bin Abi Thalib sendiri. Sedangkan Ali bin Abi Thalib berijtihad untuk menenangkan keadaan terlebih dahulu. Di awal kepemimpinannya, kisos diterapkan setelah kondisi tenang.
perbedaan dalam berijtihad inilah yang kemudian tidak memenuhi titik damai, hingga akhirnya perang saudara pun terjadi. Perang Jamal dan perang Siffin. Perang Jamal atau dikenal juga dengan sebutan pertempuran Basrah adalah perang antara kubu Khalifah Ali bin Abi Thalib melawan Aisyah radhiyallahu anhu, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perang ini sendiri terjadi di daerah Basrah, Irak, pada tahun 656 Masehi. Perang ini terjadi tak lain karena tuntutan Aisyah untuk menegakkan keadilan atas terbunuhnya Utsman bin Affan. Setelah pemberontakan itu padam, Ali berangkat dari Kufah ke Damaskus pada tahun 657 Masehi. Pasukannya kemudian bertemu dengan pasukan Muawiyah bin Abu Sufyan di Siffin. Keduanya bertempur dan dikenal dengan nama Perang Siffin. Perang ini dilatar belakangi alasan serupa, menuntut kisos untuk pembunuh Utsman bin Affan. Di mata Muawiyah, Ali bin Abi Thalib telah bertindak tidak adil atas terbunuhnya Utsman bin Affan. Muawiyah mengajak Ali bin Abi Thalib agar kembali kepada hukum Allah Subhanahu wa taala. Perang ini berakhir dengan takhim atau arbitrase, penyelesaian perkara, tapi tak menyelesaikan masalah. Bahkan menyebabkan umat saat itu terpecah menjadi 3 golongan, yaitu yang pertama Muawiyah, yang kedua Syiah, berikut Syiah. Nah, pengikut Abdullah bin Saba yang menyusup di barisan tentara Ali bin Abi Thalib. Dan yang ketiga Khawarij, orang yang keluar dari barisan Ali bin Abi Thalib. Perpecahan kubu Ali bin Abi Thalib ini menyebabkan tentara Ali bin Abi Thalib makin lemah, hingga pada 20 Ramadan 40 Hijriah atau terdapat 660 Masehi, Ali bin Abi Thalib dibunuh oleh Abdullah bin Muljam, pria yang merupakan anggota Khawarij. Setelah terbunuhnya Ali bin Abi Thalib, Khalifah Ar-Rasyidin resmi berakhir. Pasca meninggalnya Ali bin Abi Thalib, orang-orang kemudian membaiat Hasan bin Ali. Namun Hasan lebih memilih untuk menyerahkan kekhalifahan ini kepada Muawiyah bin Abu Sufyan. Memiliki alasan yang tertentu, yaitu mendamaikan kaum muslimin yang saat itu sedang dilanda bencana fitnah dan perpecahan sejak terbunuhnya Utsman bin Affan, hingga pergolakan di kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Hasan memilih berdamai dengan menyerahkan kepemimpinan kepada Muawiyah bin Abu Sufyan. Maka berdirilah dinasti Bani Umayyah. Berdirinya dinasti Bani Umayyah dimulai dari sebuah peristiwa penting dalam sejarah umat Islam, yaitu dikenal Amal Jamaah atau tahun persatuan, yaitu perdamaian antara kedua kubu. Peristiwa ini ditandai dengan proses penyerahan kekuasaan dari Hasan kepada Muawiyah I di Kufah. Nah, dengan demikian kekuasaan dinasti Bani Umayyah kemudian mengubah sistem pemerintahan menjadi monarki atau sistem kerajaan. Cukup di sini yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.